Halo, selamat datang kembali. Pernah kebayang nggak sih kalau perusahaan-perusahaan besar itu tagihan apa aja ya yang harus mereka bayar sekarang juga? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas soal utang lancar. Ini adalah kewajiban jangka pendek yang jadi penentu sehat atau enggaknya keuangan sebuah bisnis. Coba dibayangin, kita lagi lihat laporan keuangan sebuah perusahaan. Di antara semua angka yang pusingin kepala itu, sebetulnya ada satu pertanyaan penting. Berapa banyak utang yang harus mereka lunasin dalam setahun ke depan? Nah, jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal kita kupas bareng-bareng. Jadi, apa sih sebenarnya utang lancar itu? Gampangnya gini, anggap aja ini daftar janji bayar atau IOU jangka pendeknya perusahaan. Semua tagihan yang mesti cepet-cepet diselesain, ya masuknya ke sini. Kalau mau lihat definisi resminya, sebetulnya simpel kok. Utang lancar itu intinya semua kewajiban yang jatuh temponya kurang dari setahun. Dan biasanya dibayarnya pakai aset yang gampang dicairin ya, kayak uang kas gitu. Jadi kuncinya ada dua, harus lunas cepat dan bayarnya pakai sumber daya yang udah siap pakai. Tentu aja ya, yang namanya utang itu pasti ada dua pihak. Perusahaan yang pinjam duit, kita sebut debitur. Terus yang ngasih pinjaman, entah itu bank atau supplier, namanya kreditur. Simpel kan? Nah, dinamika inilah yang jadi dasar dari semua utang lancar. Oke, sekarang yuk kita intip. Apa aja sih isi dari daftar janji bayar tadi? Nah, ini tuh isinya utang-utang yang muncul dari kegiatan bisnis sehari-hari yang bikin roda perusahaan tetap berputar. Biasanya ada tiga pemain utamanya di sini. Pertama ada utang usaha, ini tuh tagihan dari pemasok buat barang atau jasa yang udah diterima. Kedua, wesel bayar, nah ini pinjaman yang lebih resmi pakai surat perjanjian. Dan yang ketiga, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo, ini tuh cicilan dari utang gede yang tanggal bayarnya udah dekat. Dan tau nggak yang menarik? Utang usaha ini sering banget jadi yang paling dominan. Buat banyak perusahaan, lebih dari separuh utang jangka pendek mereka itu ya ke para pemasok. Ini menunjukin betapa pentingnya jaga hubungan baik sama mitra bisnis, karena mereka lah yang seringkali nalangin operasional harian. Terus bedanya utang usaha sama wesel bayar apa dong? Gini deh gampangnya, utang usaha itu kayak kesepakatan ngobrol aja sama supplier, biasanya nggak pakai bunga, bayarnya sekitar 30 harian. Nah, kalau wesel bayar, ini jauh lebih formal. Ada kontrak tertulis, tanggal jatuh temponya pasti, dan hampir selalu ada bunganya. Selanjutnya, kita bahas sesuatu yang pasti kita semua kenal banget. Gaji. Dari kacamata perusahaan, bayar karyawan itu bukan cuma transfer uang loh, tapi ini adalah serangkaian kewajiban yang cukup rumit dan penting banget buat dikelola dengan benar. Dan ini aturan mainnya. Karyawan yang senang itu kunci produktivitas. Dan nggak ada yang bisa ngerusak mood kerja secepat gajian telat atau salah hitung. Pernah rasain? Nah, makanya manajemen gaji itu salah satu fungsi paling krusial dalam bisnis manapun. Terus, gimana sih gaji dihitung? Prosesnya tuh dimulai dari gaji kotor atau total pendapatan kita. Dari situ, perusahaan bakal motong kewajiban-kewajiban kayak pajak, iuran BPJS, dan lain-lain. Nah, angka terakhir yang masuk ke rekening kita, itulah yang namanya gaji bersih. Coba kita lihat visual ini. Ini nunjukin uang gaji kita itu perginya kemana aja. Bagian terbesarnya ya tentu aja jadi gaji bersih. Tapi lihat deh potongan-potongan lainnya. Buat kita itu potongan, tapi buat perusahaan itu adalah utang yang harus mereka setorkan ke pihak lain, misalnya ke kantor pajak atau ke perusahaan asuransi. Oke, sekarang kita masuk ke area yang agak abu-abu di dunia akuntansi. Gimana ceritanya kalau sebuah perusahaan punya utang yang mungkin akan terjadi, tapi belum pasti? Nah, inilah yang disebut dunia utang kontingensi. Utang kontingensi itu pada dasarnya adalah potensi kewajiban yang nasibnya masih digantungin sama kejadian di masa depan. Contoh paling gampangnya itu garansi produk. Perusahaan nggak tahu pasti ada beberapa produknya yang bakal rusak dan perlu diganti, tapi mereka nggak tahu pasti berapa banyak jumlahnya. Nah, ketidakpastian inilah yang harus mereka kelola. Terus gimana akuntan nentuin apa yang harus dilakuin? Aturannya tuh bergantung sama dua pertanyaan. Seberapa besar kemungkinannya terjadi dan biayanya bisa dikira-kira nggak? Kalau jawabannya kemungkinan besar iya dan bisa diestimasi, utang itu harus dicatat. Kalau salah satu jawabannya tidak, ya cukup diungkapin aja di catatan laporan keuangan. Dan kalau kemungkinannya kecil banget, ya udah bisa diabaikan. Kita udah bahas macam-macam jenis utang jangka pendek. Tapi, kenapa sih ini semua penting banget? Jawabannya simple. Utang lancar itu ibarat detak jantung kesehatan finansial jangka pendeknya sebuah perusahaan. Bayangin aja ada timbangan. Di satu sisi ada aset lancar, semua sumber daya yang siap dipakai. Di sisi lain ada utang lancar, semua tagihan yang nagih buat dibayar. Pertanyaan besarnya selalu sama. Sisi mana yang lebih berat?
Pada akhirnya, semua analisis ini tuh mengerucut ke satu pertanyaan fundamental. Perusahaan ini punya cukup duit nggak buat bayar tagihan-tagihannya? Kalau mereka bisa jawab iya, itu tandanya keuangan mereka stabil. Oke, jadi kita udah paham nih sisi utang dari neraca keuangan. Ini ngasih kita gambaran kuat soal kewajiban jangka pendek perusahaan. Tapi tentu aja, itu baru setengah cerita. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa diungkapkan dari sisi asetnya? Nah, itu topik buat pembahasan kita selanjutnya. Sampai jumpa!